Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil meringkus 5 pelaku yang merupakan komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di Kota Malang. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 1 unit kendaraan, sejumlah kunci T, dan sebilah senjata tajam yang digunakan saat melakukan aksi pencurian. 5 komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diringkus Satreskrim Polresta Malang Kota. 4 orang pelaku diantaranya dilimpahkan ke Polres Batu dan Polres Blitar. Sedangkan salah satu pelaku yakni GN berusia 54 tahun, warga Wagir Kabupaten Malang ditahan di Polresta Malang. Pelaku GN bersama komplotannya ditangkap di kawasan Mulyorejo, Kota Malang. Dari penangkapan 5 pelaku tersebut, polisi menyita 1 unit kendaraan roda 4, sejumlah kunci T, dan sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku di saat beraksi. Setiap melakukan aksi pencurian, para pelaku berputar menggunakan kendaraan roda 4 dan menyasar rumah kos-kosan. Mereka masuk dengan cara merusak pintu pagar, kemudian masuk dan ke dalam kos-kosan. Setelah berhasil mengambil sepeda motor menggunakan kunci T, kemudian barang hasil curian dibawa kabur ke penadahnya di wilayah Pasuruan. Setiap kali berhasil mencuri kendaraan roda 2, para pelaku juga mendapatkan bagian masing-masing sebanyak Rp800.000. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku GN akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Untuk modus pelaku malam hari berkumpul bersama teman-temannya menggunakan mobil kendaraan ini. Kemudian setelah itu pelaku hunting lokasi-lokasi terutama kos-kosan di wilayah Malang Kota. Setelah itu pelaku merusak kunci gembok dan langsung merusak kunci kendaraan menggunakan kunci palsu yang ada dan langsung membawa kendaraan tersebut ke penadah. Demikian. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini apa juga wilayah Ngantang itu dah? Kejadian yang di wilayah Ngantang. Gimana? Ini tersangka ini. Untuk saat ini dari yang bersangkutan baru mengakui 1 TKP di wilayah Lombok Baru, kos-kosan di daerah Lombok Baru. Kita masih perdalam, Mas. Berapa TKP dan apa fungsi dari celurit ini buat apa? Jadi pada saat berbuat yang bersangkutan selalu menggunakan kendaraan roda 4 dan di dalamnya dilengkapi dengan sajam mengantisipasi apabila ada perlawanan dari korban. Untuk jumlah pelaku sendiri, apakah kompak atau sendiri komandan? Jumlah pelaku, berapa pelaku? Untuk pelaku jumlah yang kita amankan 5 orang, tapi yang 4 kita serahkan ke Polres Batu dan Polres Blitar karena yang bersangkutan langsung ada TKP di sana. Simon Alfredo melaporkan. Kebijakan pemerintah India yang melarang siswa sekolah menggunakan jilbab menuai aksi kritik dari umat muslim di berbagai belahan dunia. Di Kota Malang, sejumlah masyarakat dari Jamaah Ansharus Syariah menggelar aksi demonstrasi mengecam kebijakan pemerintah India yang melarang siswa menggunakan jilbab. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Jamaah Ansharus Syariah berlangsung di Jalan Tugu, Kota Malang. Massa yang turun dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan menggelar aksi orasi. Dalam orasi yang disampaikan, massa dari Jamaah Ansharus Syariah mengecam kebijakan pemerintah India yang melakukan pelarangan terhadap siswa sekolah menggunakan jilbab. Massa menilai adanya kebijakan larangan menggunakan jilbab bagi siswa sekolah merupakan bentuk pelarangan hak asasi manusia. Massa juga meminta pemerintah India segera mencabut larangan penggunaan jilbab siswa sekolah. Massa dari Jamaah Ansharus Syariah juga mengajak umat muslim di seluruh dunia agar membantu saudara sesama muslim di India dengan ikut mengecam kebijakan dari pemerintah India terkait larangan penggunaan jilbab bagi siswa sekolah. Umat Islam diajari ataupun kemudian senantiasa mengamalkan perihal peduli kepada orang yang hidup. Kita pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk peduli kepada jenazah. Di antaranya yaitu memberikan salam ketika melewati kubur. Assalamualaikum ya ahla kubur. Minal muslimin wal muslimat. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Inilah adalah rahmatan alamin yang sesungguhnya. Rahmatan alamin ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dipraktekkan, diamalkan dari lingkup keluarga, dari lingkup masyarakat ataupun bernegara akan dirasakan rahmatan lil alamin tersebut. Bapak Ibu ikhwan fillah rahimakumullah. Maka hendaknya apabila kita ketika ada saudara-saudari kita yang dibantai, apabila ada saudara-saudari kita yang didolimi, hati kita tidak
tergelitik, hati kita tidak terbesit, hati kita tidak tersenggol, hati kita tidak peka terhadap kezaliman ini. Boleh jadi hati kita ini sedang sakit, boleh jadi hati kita ini sedang mati, maka mintalah hati kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesakitan ini, semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila masih ataupun sudah mati, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang hidup. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat terkendala cuaca dan hasil panen, harga cabai rawit dan cabai merah besar di tingkat petani kembali mengalami kenaikan sejak 1 minggu yang lalu. Namun sayang akibat tanaman terserang lalat buah dan cacar, hasil panen turun 40% dan kualitas cabai juga turun. Harga cabai kecil dan besar kembali mengalami kenaikan sejak 1 mingguan yang lalu, walaupun belum signifikan. Kenaikan harga cabai ini diperkirakan akibat pasokan yang mulai berkurang di tingkat petani karena terdampak cuaca. Harga cabai kecil ini berada di kisaran Rp27.000 per kilo dan cabai besar di harga Rp20.000-an. Harga tersebut termasuk kategori harga sedang untuk komoditas cabai karena ketika melonjak harga bisa di atas Rp80.000-an per kilogram. Tidak hanya itu, akibat faktor cuaca, tanaman cabai juga menurun kualitasnya karena banyak terserang cacar dan juga lalat buah sehingga pohon cabai mengering, mati dan cabai sendiri membusuk dan rontok. Menurut salah seorang petani di kawasan Tumpang Rejo, Ngenep, Karangploso menjelaskan, dengan harga saat ini cabai kecil di kisaran Rp27.000-an dan cabai besar Rp20.000-an, untuk biaya operasional sudah bisa kembali plus keuntungan sedikit. Di lokasi lahan pertanian cabai di kawasan Boceh terlihat cukup banyak lahan yang ditanami cabai dan sudah siap panen. Namun sayang, tidak sedikit tanaman cabai yang mengalami kerusakan, sehingga hasil panen turun drastis. Sementara untuk harga obat-obatan dan pupuk semakin tinggi. Gimana tuh harga cabai besar saat ini, Pak? Berapa? Harga cabai besar 27. Iya. Harga cabai kecil? 27 cabai kecil. Iya, cabai besar berapa? 25. Berarti itu sudah harga naik, Pak ya? Ya. Sejak kapan naiknya, Pak? Ya, kira-kira seminggu yang lalu. Tapi Pak, untuk harga cabai segitu masih termasuk harga sedang mungkin, Pak ya? Sedang. Kan biasanya harga cabai. Ya. Pak, ini kelihatannya sudah mau masuk musim raya panen cabai, Pak ya? Iya, iya. Gimana kan harga ke depan harga Ya, cabai? mungkin bisa naik lagi. Hmm? Kan tanaman kurang nih. Oh, Ya. Sampai menjelang puasa gimana? Ya, insya Allah naik. Pak, untuk hasil panennya gimana Pak dengan kondisi cuaca seperti ini, Pak? Ya lumayan kalau baik tanamannya. Kenapa? Kalau nggak baik tanaman ya seperti ini kan rusak. Oh gitu Pak ya. Iya. Pak, penyakit yang cabai apa Pak ini? Kalau musim penghujan seperti ini Pak? Penyakitnya lalat buah yang banyak. Cacar air? Iya. Oh, Iya, cacar air. Pak sampai berkurang berapa persen Pak kalau sudah terkena serangan itu Pak? Ya mungkin aja bisa juga 100% juga bisa 50% juga ya 10%. Pak, kalau sekarang kan harga obat-obatan juga lumayan tinggi Iya, Pak ya. iya. Gimana melihatnya Pak kalau? Ya kalau harga terlalu tinggi ya mungkin petani yang sakit. Pak, idealnya untuk harga cabai kecil Pak dengan kondisi operasional sekarang naik termasuk obat-obatan, berapa ideal harga cabai itu Pak sebetulnya untuk bisa kembali modal itu? Ya mungkin segitu itu sudah ada untung sedikit. Oh, juga harga 20 itu ya? Iya. 20-27 itu sudah agak untung sedikit Pak ya? Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Berkurangnya stok sayuran dari petani ke pasaran berdampak pada harga jual yang kembali merangkak naik di Pasar Mantung, Kabupaten Malang. Sayuran ini sebagian besar didatangkan dari petani lokal di Malang Raya dan harga diperkirakan bisa kembali naik sampai dengan menjelang awal Ramadan. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung Pujon, Kabupaten Malang. Aktivitas petani dan pedagang sayur sudah mulai ramai sejak pukul 7 pagi. Kendaraan pengangkut sayuran silih berganti datang melakukan bongkar dan muat berbagai jenis sayuran. Volume sayuran yang masuk ke Pasar Mantung sudah mengalami penurunan dan tidak sebanyak beberapa bulan sebelumnya, sehingga berdampak pada naiknya harga sebagian besar komoditi sayur. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh faktor cuaca dan tidak maksimalnya perawatan yang dilakukan para petani, karena sebelumnya harga sayuran sempat turun drastis dalam jangka waktu yang cukup lama.
Beberapa jenis sayuran yang mengalami peningkatan diantaranya kubis dan sawi yang dijual di kisaran harga Rp2.500 per kilogram dan seledri yang naik dari Rp3.000-an menjadi Rp5.000 per kilogram. Menurut salah seorang petani sekaligus penjual menjelaskan, dengan naiknya harga sayuran menjadikan petani bisa sedikit bernafas lega dan diperkirakan harga bisa kembali naik asalkan tidak banyak sayuran yang didatangkan dari luar kota atau luar provinsi. Di lokasi, aktivitas pedagang dan pembeli terlihat ramai sejak pagi. Antrian pengendaraan pengangkut sayuran memenuhi area pasar. Tidak hanya itu, petani dengan menggunakan sepeda motor masuk ke pasar dengan membawa berbagai jenis sayuran. Ya, pasokan masih banyak ya, melimpah. Ya, sekarang sudah agak berkurang. Oh, udah berkurang ya? Agak berkurang, makanya harganya agak naik. Berarti karena faktor cuaca apa gimana? Ya cuaca. Karena satu kali cuaca, dua kali itu petani banyak yang putus asa. Kenapa? Kemarin hanya anjlok, Ya? tadi tanamannya tidak dirawat. Oh gitu. Jadinya rusak. Sekarang yang naik apa aja nih Pak? Rata-rata. Kubis naik? Iya. Berapa sekarang? Sekarang sudah 2.000 lebih. Oh lumayan ya? Lumayan. Sejak kapan ini? Berapa hari yang lalu? Ya sekitar 3 hari lah. 3 hari. Ya, sedri ya sudah naik. Berapa sekarang saya di? Sekarang sudah 5.000. Lumayan ya? Iya, kemarin hanya 3.000. 3 hari. Tapi untuk pasokan dari luar gimana? Pasokan luar tidak ada yang masuk. Tidak ada yang masuk Pak ya? Oh jadi harga agak ya? Iya. Sampai kapan kira-kira Pak harga yang bagus lagi nih? Pokoknya kalau pasokan tidak masuk, insya Allah ya terus naik ini. Terus naik apalagi mungkin panen? Menjelang puasa ini insya Allah semua. Oh. Tapi yang panenan juga berkurang kan Pak? Iya, Pak bilang. sudah berkurang. Oh jadi harganya masih. Petani banyak yang putus asa. Oh gitu Pak. Apalagi obat-obatan sekarang Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Musang merupakan salah satu hewan mamalia pemangsa yang sering dijadikan hewan perburuan dan peliharaan oleh sejumlah warga. Hal ini membuat musang di alam liar semakin berkurang populasinya. Untuk menjaga populasi musang tetap berkembang, Rumah Rescuer Musang Malang melakukan penyelamatan dan relokasi musang ke alam liar yang merupakan habitat aslinya. Berada di kawasan Jalan Borobudur Agung, Kota Malang, terdapat rumah bagi puluhan musang dari sejumlah daerah di Malang Raya dan sekitarnya. Seluruh musang tersebut merupakan hasil penyelamatan baik dari laporan warga ataupun dari kalangan penghobi yang sudah kelebihan kapasitas. Di rumah penyelamatan musang ini, musang-musang tersebut mendapatkan perawatan yang baik, mulai dari ketersediaan makanan, kesehatan, hingga tempat tinggal. Lebih dari itu, setiap musang yang sudah siap kembali ke habitatnya akan dilatih dan dikarantina 1 hingga 6 bulan sebelum kembali dilepas ke alam liar. Terdapat beberapa jenis musang seperti musang pandan, musang bulan, musang rase, dan musang akar. Musang yang sudah siap lepas liar cenderung sangat aktif dan protektif terhadap gangguan asing seperti manusia. Tandanya, karakter liar dalam dirinya sudah terbentuk dan sanggup untuk melakukan perburuan di alam liar. Sedangkan bagi musang yang cenderung bermalas-malasan biasanya merupakan musang dari kalangan penghobi yang terbiasa dalam pemeliharaan. Musang jenis ini tidak memiliki naluri berburu yang baik sehingga bahaya untuk dilepas liarkan. Namun tidak semua bisa dilepas liarkan ke alam bebas seperti yang cacat atau yang sudah sangat jinak. Pihak rescuer akan membantu mencarikan adopter musang dari kalangan penghobi atau mengembangbiakan musang di penangkaran untuk kemudian anakannya dilepas ke alam liar demi keberlangsungan hidup musang. Dalam memelihara musang, selain makan yang cukup, juga kebersihan tempat tinggal adalah hal utama agar musang tidak sakit atau kurang gizi. Dengan perawatan yang benar, musang sehat dan mampu hidup hingga 15 tahun. Jadi kita menerima informasi dari masyarakat, mau masyarakat umum maupun memang hobis yang merasa terganggu atau sudah tidak sanggup untuk merawat musangnya lagi, maka kita siap untuk merescue gitu. Misalnya ada kejadian musang ini seringkali ada di plafon di genteng rumah orang dan itu dia merusak. Nah, ini daripada ada bentrok dengan masyarakat sekitar, jadi kita relokasi, kita selamatkan, kemudian kita pindahkan lokasinya ke tempat yang lebih aman, tentunya jauh dari penduduk gitu. Dari hobis yang sudah tidak sanggup merawat musangnya lagi, jadi daripada ditelantarkan, kita selamatkan, kemudian kita carikan adopter kalau memang musang tersebut adalah musang yang jinak dan peliharaan dari kecil. Akan tetapi, apabila musang tersebut karakternya sudah galak, kita tes, kita karantina, kemudian
kita uji survive, berburu. Apabila dia melewati tahap tersebut dan lolos, maka kita akan lepas liarkan lagi di alamnya kayak gitu. Untuk waktunya itu nggak nentu, tergantung dari karakter masing-masing musangnya. Apabila kita dapatnya itu dari liar, karena bentrok dengan penduduk, itu bisa dengan cepat kita relokasi. Nggak nyampe 1 minggu, kita bisa udah relokasi karena dia asalnya udah liar. Jadi kita sangat mudah untuk merelokasinya. Tetapi apabila musang tersebut adalah musang peliharaan, terutama yang dipelihara dari kecil, tentunya musang tersebut sudah kehilangan insting liarnya. Kebanyakan kayak gitu, meskipun memang ada beberapa musang yang insting liarnya itu masih ada. Jadi kita treat dulu di sini, kita tenangkan, kemudian kita karantina, kita latih untuk dia berburu, sampai pada akhirnya dia bisa berburu dan siap untuk dilepaskan. Maka kita cari tempat yang strategis, yang sekiranya di tempat tersebut itu masih ada populasi dari musang sejenis. Simon Alfredo melaporkan. Dan laporan perakhiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Wakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Harisma Saniwati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.